mengenai tadi problem solving ini kan problem solving mengenai penyelesaian masalah di masyarakat ya. Ya, betul. Kalau penyelesaian, misalnya Badan Eksekutif Mahasiswa ini punya masalah nih di internal misalnya gitu ya. Ini problem solvingnya seperti apa, pendekatannya seperti apa gitu. Jadi kalau internal kita pun juga masih memiliki metode-metode yang sama, cuman kalau internal itu sifatnya lebih ke personal gitu. Bagaimana kita melakukan pendekatan-pendekatan pada fungsionaris kita agar fungsionaris kita pun juga dia tetap bisa kerja efektif tapi dengan menyenangkan gitu. Karena BEM kan juga bukan lembaga atau organisasi yang profit gitu kan. Bagaimana menciptakan atmosfer yang kita tetap mencapai target tapi dengan cara-cara yang menyenangkan juga. Oke, dan ini mungkin pertanyaan yang paling banyak ditanyakan ya di Instagram Vokasi UI maupun Instagram BEM kemarin tentang sebenarnya organisasi-organisasi apa saja sih yang ada di Vokasi UI. Mungkin Kak Amal bisa jelasin sedikit tentang organisasi apa saja nih yang ada di Vokasi UI. Jadi organisasi itu cukup banyak di Vokasi UI. Jadi buat teman-teman mahasiswa baru nanti ketika udah masuk ke masa-masa kuliah bisa banget untuk berkontribusi dan juga bergabung dengan organisasi-organisasi yang ada di Vokasi. Misalnya ada BEM, ada DPM juga, Dewan Perwakilan Mahasiswa, ada 8 himpunan yang mewakili jurusan masing-masing. Ada juga BSO atau Badan Semi Otonom. Nah, BSO ini terdiri dari Voksi, Persatuan Oikumene, Kamikasi, dan juga PSV. Dan masih banyak lagi UKM-UKM lain yang akan saya jelaskan nanti. Berarti bisa ya dimulai dari mahasiswa itu semester 1, langsung bisa ikutan, bisa? Semester 1 bisa magang, nanti ketika ada perekrutan itu biasanya di semester 2. Oh, berarti sebenarnya mereka bisa aktif di organisasinya itu langsung sebenarnya semester 2? Semester 2. Semester 1 itu hanya magang saja. Sistem magang itu seperti apa? Sistem magang itu adalah, jadi kan BEM itu periodenya kan dimulai dari Januari sampai Desember gitu, sedangkan mahasiswa masuk tuh bulan September kan. Jadi di magang itu lebih ke bagaimana seorang mahasiswa baru itu belajar terhadap kultur-kultur yang ada dalam sebuah organisasi tersebut. BEM gimana? Oh, ternyata BEM itu pola kerjanya seperti ini, menerapkan metode-metode kerja seperti ini. Terus himpunan itu gimana? Ranahnya itu apa aja? Gitu. DPM itu ranahnya apa aja? Nah, di magang itu lebih ke bagaimana dia belajar gitu. Jadi ketika perekrutan di semester 2 nanti, mahasiswa-mahasiswa baru ini udah enggak kaget lagi gitu, udah tahu oh ini ternyata BEM kerjanya ini, DPM kerjanya ini, himpunan ranahnya ini gitu. Udah tahu semua. Kalau dari kegiatan organisasinya secara umum dari setiap organisasi mungkin bisa dijelasin dikit nggak? Misalnya BEM ini bedanya sama DPM tuh di mananya gitu, atau sama organisasi-organisasi lain tuh bedanya di bagian mananya gitu. Sebenarnya kalau dalam sistem pemerintahan kita kan mengenal adanya eksekutif sama legislatif gitu. Kalau di negara itu kan eksekutif kan pemerintah atau presiden dan jajaran menteri-menterinya. Kalau di legislatif itu ada DPR. Kita ambil contoh dari situ gitu. BEM itu lembaga eksekutif sedangkan DPM legislatif. BEM itu lebih kepada kabinet-kabinet dan ada menteri-menteri yang menjalankan. Jadi kalau di BEM juga ada departemen, ada biro juga gitu. Jadi BEM itu penyelenggara suatu kegiatan gitu, sedangkan DPM itu lebih ke legislatif atau kolektif kolegial yang mana sistemnya adalah perwakilan dan mereka menjalankan fungsi-fungsi seperti legislasi, pengawasan dan lain sebagainya. Sedangkan himpunan itu juga organisasi eksekutif tapi ranahnya lebih ke jurusan masing-masing gitu. Kalau BEM kan lebih ke fakultas. Ada juga BEM universitas gitu. Dan ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan juga tentang cara gabung di BEM, Vokasi itu seperti apa prosesnya, lalu pembukaannya kapan, terus syarat-syaratnya seperti apa, itu mungkin bisa dijelaskan. Oke, gua nyambung yang tadi sih, yang soal magang-magang tadi gitu kan. Jadi buat mahasiswa baru yang masih semester 1 juga di Vokasi, itu akan lebih baik akan mengikuti program-program magang dari BEM gitu. Nah, program magang ini nanti akan kami informasikan lagi dalam kanal BEM Vokasi UI 2020. Nah, tapi untuk perekrutan terbuka staf
itu dilaksanakan di bulan Maret sampai April gitu, kurang lebih Maret sampai April, yang mana teman-teman yang penting udah belajar dulu pada saat magang, udah tahu dulu BEM itu gimana kerjanya, bagaimana lingkup geraknya dan lain sebagainya gitu. Dan jadi ketika sudah perekrutan terbuka udah nggak kaget lagi gitu. Jadi persyaratan-persyaratannya pun untuk perekrutan terbuka cenderung cukup general, seperti kurikulum vitae, terus ada esai, terus ada beberapa persyaratan-persyaratan lain gitu, tergantung biro atau departemen masing-masing. Ketika departemen ini membutuhkan ini, bagaimana kita mempersiapkan persyaratan tersebut gitu agar bisa diterima di departemen tersebut gitu. Berarti isainya juga berbeda-beda ya antara satu mahasiswa dengan yang lainnya, atau per departemen isainya itu? Esainya itu cenderung general secara keseluruhan. Tapi kalau untuk tugas khususnya itu per departemen biro ada. Mungkin ada lagi persyaratan yang lain atau tips-tipsnya nih. Tips kan mungkin banyak yang pengen banget nih masuk BEM, cuma Ya, takut banyak kegiatan lah atau bagaimana, itu tipsnya seperti apa? Tipsnya adalah mari kita mulai dari diri kita sendiri dulu gitu. Kita tanamkan niat bahwasanya kita ingin memberikan kebermanfaatan yang lebih terhadap mahasiswa vokasi UI, terhadap lingkungan vokasi UI sendiri gitu. Secara spesifiknya begitu. Implementasinya apa? Itu implementasi per departemen atau biro kan berbeda-beda gitu kan. Ada orang yang dia hobi sekali olahraga, maka dia akan lebih baik ditempatkan di departemen olahraga gitu. Ada yang memang menyukai seni gitu, maka akan lebih baik ditempatkan di departemen seni budaya gitu. Jadi tipsnya adalah mengenali diri sendiri terlebih dahulu, dan kita juga harus komitmen terhadap pencapaian BEM gitu. Dan kita juga harus komitmen terhadap apa yang kita mulai di BEM. Kita menyelesaikan semuanya dengan se-powerful mungkin dan se-enjoyable mungkin gitu. Jadi selain efek dari kebermanfaatan itu bisa meluas, dan juga bisa menambah relasi, dan juga agar kita juga enjoy terhadap diri kita sendiri gitu. Oke, nah tadi kan Akmal bilang kalau kita harus komitmen ya terhadap Betul. suatu organisasi itu. Nah, Betul. boleh nggak sih sebenarnya itu mahasiswa itu mengikuti lebih dari satu organisasi? Kita kan udah kuliah dan juga udah organisasi. Nah, kuliah organisasi ini kan dilakukan satu hari itu kan 24 jam. Tenaga kita itu bukan dibagi untuk keduanya, tapi dikali 2 gitu. Dikali 2. Kita yang tadinya tidur 8 jam, kita tidur 4 jam. Ya itu, kita harus komitmen terhadap tugas-tugas di kuliah dan juga organisasi. Kita mengkalikan 2 tenaga kita. Pertanyaannya adalah, ketika organisasinya double, apakah kinerja kalian akan menjadi efektif gitu? Kalau kinerja kalian justru terbebani atau justru kalian hilang fokus dari situ, lebih baik kalian fokus pada satu organisasi terlebih dahulu. Tapi balik lagi itu cuma preferensi gitu, itu cuma tergantung dari si mahasiswa tersebut. Iya, tergantung mahasiswa. Ketika mahasiswa tersebut bisa, ya why not gitu, kenapa tidak? Kalau organisasi di vokasi sendiri ini bisa nggak sih sebenarnya kita tuh gabung sama organisasi S1 atau emang organisasi di vokasi sampai S1 tuh beda atau seperti apa? Terutama BEM-nya nih. Jadi kalau di lingkup UI itu kan ada BEM universitas, ada juga BEM fakultas. Sedangkan di tingkat jurusan itu ada himpunan masing-masing jurusan. Nah, buat teman-teman yang mungkin ingin menjalin relasi lebih jauh lagi, itu bisa di BEM UI atau lembaga di tingkat UI gitu, karena mereka akan banyak belajar bersama mahasiswa-mahasiswa lain di fakultas seluruh UI. Ada FEB, FH, FISIP dan lain sebagainya gitu. Tapi sebenarnya beda nggak sih antara kerjanya ya, antara BEM vokasi dengan BEM UI? Maksudnya tentang proker-prokernya atau tentang bagian-bagiannya, tentang divisi ini itu sama atau beda? Secara harfiah sama, tapi ruang lingkupnya yang membedakan gitu. Kalau BEM UI itu lebih luas,
Sedangkan BEM Vokasi ya kita hanya istilahnya menyelenggarakan kegiatan di tingkat vokasi gitu. Sedangkan BEM UI dia bisa menyelenggarakan kegiatan di tingkat universitas, bahkan sampai ke skala nasional gitu. Oke, mungkin ini ada sih calon mahasiswa yang bertanya tentang sebenarnya organisasi ini apakah sangat penting untuk nanti masuk ke dunia kerja, atau mungkin dari Akmal sendiri ada saran mengenai organisasi apa sih yang lebih disiapkan itu untuk dunia kerja seperti apa? Jadi beberapa hal yang saya pelajari ketika saya menjadi fungsionaris BEM adalah bagaimana kita bisa mengefektifkan waktu. Ketika kerjaan banyak nih, bagaimana kita bisa menyelesaikan banyak hal dalam satu satuan waktu gitu. Kadang gua tuh suka berpikir gitu, kalau waktu itu bisa satu hari 96 jam itu pasti enak banget gitu. Ada waktu istirahatnya, ada waktu kerjanya. Tapi ya inilah yang akan mengadaptasi diri kita untuk melihat sebenarnya dunia kerja itu seperti apa. Pasti teman-teman ketika terjun ke dunia kerja nanti pasti akan dihadapkan dengan banyak hal. Kerjaan-kerjaan yang cukup banyak dan bagaimana memanage kerjaan tersebut agar kerjaan tersebut sesuai pada waktunya, targetnya bisa dicapai pada waktunya juga. Nah, lewat BEM ini teman-teman bisa belajar di manajemen waktu juga. Lalu hal yang saya pelajari banget ketika di BEM adalah bagaimana kita memperdalam relasi gitu. Jadi kan kalau teman-teman yang lain kan ketika akan masuk BEM kadang saya ingin memperluas relasi, saya ingin memperluas kenalan gitu. Tapi yang paling penting adalah memperdalam relasi gitu. Karena relasi itu tidak cukup hanya untuk dikenal, tapi bagaimana kita bisa bekerja baik dengan orang tersebut, dan akhirnya ketika kita bisa memperdalam relasi tersebut, orang-orang itu akan menjadi partner kita di masa akan mendatang. Jadi teman-teman mahasiswa baru yang ingin gabung BEM, saya persilahkan gitu. Saya persilahkan teman-teman untuk bisa self actualization diri mereka masing-masing gitu. Ketika gue melihat mereka bisa menjalankan itu, mungkin suatu saat ketika saya bekerja di suatu perusahaan yang cukup besar gitu, saya bisa mengajak teman-teman tersebut yang memang sudah terkualifikasi sejak masa-masa organisasi kita gitu. Tadi aku juga bilang kan kalau BEM itu ada acara job fair gitu ya tadi di awal bilang. Itu bisa membantu mungkin ya untuk sangat membantu calon mahasiswa bahwa BEM ini mengenalkan kita terhadap perusahaan-perusahaan melalui job fair tersebut gitu betul. ya.